bersyukur untuk penyertaan sepanjang hari ini dalam kehidupan kami. Setiap kekuatan yang Kau beri, berkat-berkat yang Kau beri dalam kehidupan kami, hingga kami dapat ada sebagaimana kami ada malam hari ini, ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai doa malam kami dari awal hingga akhirnya, dan Roh Kudus sendiri yang memimpin setiap kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Curahkan darah-Mu untuk
hari lepas hari biarlah kami terus bergantung pada Engkau ya Tuhan. Biarlah kami selalu melihat kasih dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Kami setiap pergumulan kami, beban kami. Biarlah kami selalu ingat serah mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Di bawah setiap jemaat mereka yang sakit, kiranya Engkau yang berikan kesembuhan, pemulihan dalam kelemahan, dalam terapi, dalam setiap apapun yang menjadi pengobatan. Engkau yang baik saudara Titus, saudara Agus, pemulihan Ibu Tarigan, pemulihan Ibu Mondi, pemulihan anak Glesia Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Juga pemulihan Bapak Helmi ya Tuhan, Engkau yang menolong. Juga untuk Oma, untuk Mbak Tuhan, juga pemulihan Ibu Lili di Tangerang Tuhan, Engkau yang menolong semuanya Tuhan. Kami hanya berserah kepada-Mu ya Tuhan, Allah yang mengetahui setiap kondisi. Doa juga untuk mereka yang sedang dalam terapi, baik Ibu Tina, Ibu Handoko, Bapak Handoko, dan saudara-saudara kami yang lain Tuhan, Engkau yang menjawab, menolong dan semakin memulihkan ya Tuhan. Utamanya Tuhan, biarlah kami terus bergantung pada Engkau Tuhan. Menguatkan setiap iman percaya kami hanya kepada-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga Tuhan setiap pergumulan anak-anak mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang menanti pasangan hidup Tuhan, mereka yang mungkin menanti keturunan dan lainnya. Kami menyerahkan kepada-Mu ya Tuhan. Kami juga berserah untuk mereka yang lemah, Engkau yang menguatkan, mereka yang susah, Engkau yang meringankan, mereka yang dalam pergumulan apapun, Engkau berikan jalan keluar ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan Tuhan doa malam apapun yang menjadi pergumulan kami, Engkau yang tahu, Engkau yang mengerti dan Engkau yang menjawab setiap dalam setiap sakit apapun Tuhan, dari ujung kepala sampai ujung kaki Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tabib yang ajaib Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Yesus, oleh pilur-Mu Yesus, Engkau yang memulihkan setiap orang. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga setiap kehidupan keluarga pastori, penasihat, anak mantu cucu, dimanapun berada, berikan selalu kekuatan, kesehatan, ungkapan dalam setiap pelayanan hamba-Mu Tuhan. Untuk Ibu Gembala dalam kehamilannya, berikan selalu damai sejahtera sukacita daripada-Mu dan kesehatan sampai nanti tiba waktu melahirkan bayi selamat, sehat, lengkap Tuhan, semua oleh karena kemurahan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan dalam tangan-Mu juga bangsa negara kami Indonesia, pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para aparat keamanan, aparatur sipil negara, Bapak Bupati Wonosobo dan wakilnya, dan jajarannya sampai di tingkat RW RT dimanapun kami berada. Engkau yang memberkati ya Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan, berikan hikmat yang daripada-Mu dalam menjalankan pemerintah, sehingga semua dapat berjalan baik. Hamba-Mu juga menyerahkan Tuhan dalam kehidupan kami, juga hamba-hamba-Mu baik yang di Wonosobo, baik yang di seluruh muka bumi ini, hamba-hamba-Mu yang mengalami berbagai macam mungkin masalah, tekanan, intimidasi karena nama-Mu, kesulitan Tuhan perizinan beribadah dan lain-lain. Biarlah tangan-Mu yang selalu menyertai dan Engkau yang selalu memberikan jalan dalam setiap kehidupan hamba-hamba.
bersyukur ya Bapa, kami serahkan damai dunia di dalam tangan-Mu. Setiap konflik antar negara yang ada terjadi Tuhan, biarlah Engkau yang juga otoritas berdaulat Tuhan di alam semesta ini Tuhan, dan kami hanya bisa berserah kepada-Mu, memberikan perdamaian, tanda kedatangan-Mu yang semakin dekat. Biarlah gereja mempersiapkan diri, jadikan kami Tuhan sebagai alat-alat-Mu Tuhan, sehingga banyak Tuhan jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami dan juga setiap ibadah Jumat Agung besok kami serahkan dalam tangan-Mu dimanapun Tuhan, dan juga perayaan Paskah besok kami serahkan dalam tangan-Mu, termasuk juga perayaan Paskah sekolah minggu di GPG Wonosobo kami serahkan dalam tangan-Mu. Kau yang menolong semuanya dengan baik dan lancar ya Tuhan. Bila sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, Kau yang buka hati dan pikiran kami, mampukan kami Roh Kudus untuk kami dapat mengerti, memahami dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbeda dengan doa malam seperti biasa, kali ini kita mempersiapkan juga kehidupan kita untuk menyambut Jumat Agung dan Paskah. Saya ambil firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai ayat yang ke-46. Matius 26 mulai dari ayat yang ke-36 di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Amin. Berbahagia Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Pada renungan ini mungkin kita sudah sering kali mendengar tentang peristiwa di Taman Getsemani. Satu hal yang ingin saya tekankan di sini, bagaimana Yesus tidak berprasangka buruk tentang Bapaknya. Bagaimana dia katakan, "Ya Bapa," dia 39, "jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Adalah kehendak Bapa di surga untuk Yesus menjadi korban tebusan bagi umat manusia. Dan karena kasihnya, Yesus dikatakan di Filipi 2 itu, dikatakan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya, bahkan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia mati sampai mati di kayu salib. Jadi kita lihat Bapak Ibu sekalian, Yesus ada dalam satu kasih dengan Bapaknya di surga. Dia tidak berburuk sangka, dia tidak berprasangka yang buruk. "Kenapa Bapak Engkau melakukan ini kepada saya? Kenapa harus saya menjadi korban?" dan lain sebagainya. Dan dikatakan di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, Taman Getsemani inilah
di mana kita melihat puncak, di mana Yesus dia katakan dia berdoa, sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku, tetapi aku tidak mau paksakan doaku, aku mau berserah kepada kehendak Engkau ya Bapa. Dan kita lihat Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita pun segala hal masalah yang mungkin menekan kita, mendera kita, bisa membuat kita berprasangka yang buruk kepada Tuhan. Kita bisa salah sangka, Tuhan, kenapa kalau Engkau mengasihi aku harus mengalami seperti ini? Kenapa kalau Engkau mengasihi aku harus sakit seperti ini? Kenapa kalau Engkau mengasihi aku harus kehilangan orang yang aku sayangi? Dan berbagai macam mungkin masalah yang kita alami. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita meneladani Tuhan Yesus. Di atas segala hal yang kita rasakan dan alami, ada kasih Tuhan yang terus melingkupi setiap kehidupan kita. Kita terus berjalan dalam kasih-Nya, dalam kesetiaan-Nya. Dan kita melihat peristiwa Taman Getsemani ini, Bapak Ibu saudara sekalian, menjadi teladan bagi kita untuk meneladani Tuhan Yesus. Bagaimana dia tetap berbaik sangka, dia tetap melihat bahwa Bapa itu Allah yang baik, bahwa setiap apa yang terjadi dalam kehidupannya itu semua sekehendak Bapa di surga, seizin Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, apapun yang menjadi masalah kita saat ini, mari kita tetap mengakui bahwa Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang mengetahui apapun setiap kehidupan kita, apapun termasuk yang menjadi masalah kita, Dia tahu. Dan kita melihat bahwa semua terjadi dalam satu bingkai kasih yang besar, dan semuanya mendatangkan kebaikan untuk setiap kehidupan kita. Kiranya renungan firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Mari tetap ingat dan selalu setia apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita, karyanya di kayu salib. Hendaklah selalu kita peringati dan hargai, dan itu yang mengiringi setiap langkah hidup kita. Amin. Firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengarkan, kami ingat. Mohon kami terus ingat akan kasih-Mu, korban-Mu dalam kehidupan kami, dan mampukan kami berjalan tiap-tiap hari dalam kekuatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Bila sebentar juga kami akan akhiri doa malam ini, kami akan istirahat Tuhan. Hanya Kau menyertai kami dapat istirahat dengan tenang. Besok kami dapat bangun dengan roh jiwa yang sehat, kembali memuji muliakan Allah. Mengampuni Tuhan segala kesalahan kami, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bapa di